Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini kita membahas mengenai polaritas pada sambungan. Tetapi nanti kita tidak hanya membahas mengenai polaritas, juga kita akan membahas pembatas pada sambungan. Oleh karena sebab polaritas pada sambungan ini sangat sedikit atau kurang hanya memakan waktu sangat sedikit dalam masa pertemuan perkuliahan kali ini. Oke, kita mulai. Pertama yang akan kita bahas mengenai polaritas ya. Polaritas itu kata dasar mulanya adalah polar ya, yaitu kalau di Indonesia kan itu adalah kutub ya. Kalau di bumi itu ada kutub utara, kutub selatan. Itu kan di bumi juga ada istilah polaritas bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi seperti halnya pada stek yang kemarin ya, pada stek itu ada istilah polaritas pada stek. Nah, tapi di sini yang kita bahas adalah polaritas pada grafting atau sambungan. Oleh karena mirip, maka terminologi polaritas itu ada dua juga seperti halnya pada stek ya, yaitu distal dan yang kedua proksimal. Jadi ada dua. Distal adalah bagian yang jauh, ini jauh dari pangkal akar, sedangkan proksimal adalah bagian yang dekat dengan pangkal akar. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau ini misalnya tanaman, ini akar, kemudian ini daun ya. Maka yang dimaksud dengan distal adalah yang jauh. Berarti di sini distal. Untuk akar distalnya adalah yang jauh dari pangkal akar kan ini. Ya, jadi yang jauh itu distal, sedangkan yang sini namanya promiksal. Ya, ini promiksal. Jadi ini mirip-mirip seperti pada stek kemarin lah. Nah, sekarang mengapa kita perlu mempelajari adanya polaritas pada sambungan? Ya, oleh karena pada saat nanti ya, pada sesi setelah perkuliahan ini kita akan membahas berbagai macam teknik grafting. Nah, salah satu teknik grafting itu ada yang namanya bridge grafting, ya kan? Bridge itu jembatan, grafting itu sambung. Jadi maksudnya adalah kegiatan menyambung tanaman yang prinsipnya itu menjembatani antara sebelah atas dari tanaman dan sebelah bawah dari tanaman. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian ada juga salah satu teknik itu namanya T-budding. Nah, bud itu tunas, berarti kalau ini graf ini sambung, kalau budding ini adalah okulasi ya. Kita lihat dulu yang pertama mengenai bridge grafting. Di sini dikatakan teori polaritas pada bridge grafting ya. Jika pada bridge grafting yang terpasang terbalik itu tidak dapat tumbuh membesar. Ya, jadi saya tunjukkan apa maksudnya dari yang terpasang terbalik itu tidak dapat tumbuh membesar. Jadi ini saya sudah kumpulkan gambar. Ini adalah gambar tentang bridge grafting ya. Sayangnya saya perkecil dulu. Ini bridge grafting, ini kita bahas besok pada tekniknya. Ini adalah tahapan-tahapan pekerjaan membuat bridge grafting ya. Jadi bridge grafting itu intinya apa? Menjembatani antara yang bagian atas ini dengan yang bagian bawah ini diberi jembatan. Nah, gambarnya seperti yang ini. Sorry. Mudah-mudahan terlihat. Nah, gambarnya seperti yang ini. Nah, ini bridge grafting. Jadi bridge ini seolah-olah adalah jembatan. Ini tempelan-tempelan batang yang lebih kecil ditempel
Sehingga ini menjembatani antara bagian atas, kulit bagian atas dengan kulit bagian bawah ya. Ini jadinya. Mengapa diberi jembatan begini? Karena ini kulit aslinya tanaman ini yang ditolong dengan teknik bridge grafting ini rusak. Jadi ini kulit aslinya rusak. Ya. Karena hasilnya rusak, padahal kulit itu penting, floem kan, kulit itu floem itu penting untuk transportasi dari atas ke bawah tanaman. Nah, kalau ini rusak, maka lama-kelamaan tanaman akan mati oleh karena bagian akar atau bagian bawah tanaman yang berada di bawah kulit yang rusak itu tidak akan pernah mendapatkan makanan atau nutrisi asimilat dari atas. Nah, ini ditolong dengan cara membuatkan jembatan. Ya, jadi sehingga jadinya begini. Nah, maksud dari polaritas pada grafting itu tadi adalah jika terpasang terbalik, maka ini tidak akan bisa membesar. Jadi maksudnya adalah jika ini normalnya kan yang atas yang sana, yang sini yang bawah, ya. Yang sini kalau istilah kita pakai distal proximal, maka di sini adalah distal, di sini adalah proximal. Jadi kalau masangnya terbalik, misalnya promiksalnya yang di atas, distalnya di bawah, maka batang ini nanti ya hidup sih setelah ditempel, tetapi dengan berjalannya umur ini tidak akan pernah bisa tumbuh membesar. Ya, tetap kecil saja. Tapi kalau yang dipasangnya benar, jadi distalnya di atas, promiksalnya di bawah, maka ini dia nanti akan mampu tumbuh membesar berkembang sesuai dengan umur tanaman yang disambung itu tadi. Jadi itu maksud dari pernyataan ini tadi. Maksud dari pernyataan ini, jika terpasang terbalik tidak dapat tumbuh membesar. Jadi itu ya. Nah, kemudian kalau pada T budding, mata yang ditempel ke bawah tetap mengarah ke atas. Maksudnya begini, pada T budding ini kalau misalnya saya buat gambar, berarti bud itu kan okulasi, tempel berarti. Yang ditempel mata tunas. T budding itu berarti bentuk irisan kulitnya membentuk huruf T. Nah, ini kemudian dibuka sehingga gambarnya menjadi, saya ilustrasikan yang berada di sebelah kiri. Gini. Karena kulitnya dibuka, saya ini kambiumnya terlihat ini. Nah, tunas disisipkan ke dalam bagian ini supaya kambiumnya saling bertemu. Mata tunas ya, bud itu. Nah, ketika menempelkan mata tunas ini, normalnya kemudian ditutup lagi ya dan diikat. Ditutup lagi dan diikat, saya gambar yang ini. Normalnya tunasnya adalah diarahkan ke atas, ya kan? Nah, sehingga kalau nanti tumbuh dia ke atas. Tetapi jika dipasang terbalik, polaritasnya menentang gravitasi, jadi ini irisannya ya, tunasnya diarahkan ke bawah, maka dia nanti tumbuhnya akan ke sini. Jadi ke bawah dulu, kemudian dia akan melengkung ke atas. Jadi tunas tempel yang ditempelkan pada batang bawah itu tetap arahnya ke atas. Jadi ini yang dimaksud penjelasan mengenai kalimat pada T budding yang ditempel dengan arah mata ke bawah itu tetap nanti tumbuh matanya ke arah atas, yaitu bertentangan dengan arah gravitasi bumi. Itulah mengenai hal-hal yang perlu Anda perhatikan tentang polaritas pada sistem sambungan. Sekarang kita lanjutkan bahwa faktanya itu tidak semua tanaman bisa disambung. Nah, disinilah kita membahas mengenai adanya pembatas-pembatas pada sambungan. Jadi yang dimaksud pembatas pada sambungan itu adalah hal-hal yang menyebabkan kemungkinan tanaman itu tidak bisa disambung. Ya.
Jadi untuk membahas ini kata kuncinya ini bahwa keberhasilan sambung itu tergantung kepada kalus. Kemarin ya ada langkah-langkah tahapan terjadi proses penyembuhan sambungan. Yang terpenting di situ adalah munculnya kalus ya, yang harus muncul di antara sambungan. Kemudian kalus mengisi ruangan, menjadi jembatan dan seterusnya ya. Ada 4 tahap kalau nggak salah. Jadi kuncinya adalah keberhasilan sambung itu adanya terjadinya kalus. Nah, kalus ini beda karakter antara tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Kalus ini lebih akrab pada tanaman dikotil dibandingkan pada tanaman monokotil. Sehingga kalau pada pengelompokan tanaman dikotil dibandingkan dengan tanaman monokotil, maka tanaman dikotil itu lebih berhasil disambung dibandingkan monokotil. Oleh karena tanaman dikotil lebih gampang membentuk kalus, yang mana kalus adalah salah satu tahap yang harus dilalui di dalam proses penyembuhan sambungan. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tergantung kepada tingkat kekerabatan botani. Tingkat kekerabatan botani ini mirip-mirip dengan taksonomi tanaman. Jadi kalau tanaman itu masih satu genusnya sama, jadi itu berarti tingkat kekerabatannya dekat, itu lebih berhasil dibandingkan kalau beda genus. Jadi kalau sudah beda genus berarti tingkat kekerabatannya, persaudaraannya semakin jauh. Nah itu semakin tidak berhasil, kemungkinan tidak berhasil semakin tinggi. Jadi di sini dikatakan makin dekat maka makin berhasil. Ya, jadi makin dekat akan makin berhasil. Jadi saya ulang, adanya pembatas sambungan atau grafting ataupun budding itu kalus kuncinya. Kalus ada lebih gampang terjadi pada di kotiledon. Oke, kalau sudah sama-sama dikotil misalnya, kita lihat tingkat kekerabatannya, dia lebih erat apa tidak. Jadi harus dicari tanaman-tanaman sejenis yang tingkat kekerabatannya lebih tinggi. Nah sekarang karena kedua hal ini tadi, maka implikasinya ya ini. Apakah tanaman itu satu klon? Berarti kalau satu klon sangat dekat kan, klon itu kan sekumpulan tanaman, ya berarti genusnya sama. Jadi sekumpulan tanaman yang hasil pembiayaan vegetatif. Misalnya klon jeruk pamelo bageng, klon durian petro, nah itu sama-sama durian dan klon itu dulunya berasal dari satu tanaman induk yang dibiarkan secara terus-menerus sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak yang disebut sebagai klon. Kalau pada tanaman semusim disebutnya sebagai varietas ya. Nah, jadi berarti kalau dalam satu klon biasanya tingkat keberhasilannya tinggi ya. Apakah kemudian antar klon? Ini antar klon. Kalau antar klon berarti sudah agak jauh lagi, tapi masih dalam satu genus, berarti masih bisa berhasil. Ya, jadi implikasi dari ini tadi adalah kemudian yang ketiga, sambungan antara spesies dalam satu genus dan seterusnya lah. Jadi ini adalah implikasi-implikasi adanya teori dasar yang sudah saya kemukakan tadi. Nah, pada kasus jika suatu tanaman sambung itu tidak berhasil dengan sempurna, maka ada istilah yang namanya inkompatibilitas. Tidak kompatibel. Ya, kata kasarnya itu tidak kompatibel. Kata dasarnya kompatibel atau kompatibilitas. Apa itu? Ini definisinya, kemampuan dari jenis tanaman, dua jenis disambungkan bla 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 bla
menjadi satu secara memuaskan satu tanaman. Jadi kompatibel itu artinya dua jenis tanaman yang jika disambung hasilnya nanti sangat memuaskan. Ya, nah sekarang kita membahasnya inkompatibel berarti tidak sangat memuaskan. Jadi ini ada kata tambahan in di depan menjadi tidak kompatibel. Ada beberapa tipe inkompatibilitas. Yang tipe-tipe itu intinya didasarkan kepada translokasi. Translokasi itu transportasi, perpindahan dari lokasi satu ke lokasi lain. Tapi lokasi ini masih di dalam, kalau di dalam sistem grafting ya, lokasinya antara batang atas dan batang bawah atau sebaliknya, batang bawah ke batang atas. Jadi tipe-tipe inkompatibilitas yang pertama itu adalah adanya gangguan translokasi. Bagaimana itu? Yang satu menghasilkan racun bagi yang lain, menjadi toksik. Entah yang atas meracuni yang bawah atau sebaliknya, yang bawah meracuni yang atas. Jadi biasanya racun ini mendegenerasi floem. Mendegenerasi itu merusak floem. Jadi floem itu kulit ya. Jadi merusak kulit. Jadi awalnya sambungan sih kelihatannya menyatu, tetapi lama kelamaan salah satu bagian floem, entah yang batang atas atau yang bawah itu rusak, mengalami degenerasi oleh karena adanya racun translokasi. Jadi racun ini ditranslokasi dari bagian tanaman yang disambung yang menghasilkan racun. Tipe inkompatibilitas yang kedua itu lokal. Lokal itu tempat, berarti maksudnya setempat. Nah, maksudnya apa ini? Terjadi pada daerah kontak saja. Jadi kalau daerah kontak berarti daerah sambungan itu saja. Kalau translokasi kan lintas sambungan ya. Tapi kalau lokal itu terjadinya inkompatibilitas hanya pada daerah di mana sambungan dilakukan antara batang bawah dan batang atas. Jadi lokal ini terjadinya bisa oleh karena gangguan anatomi, kambiumnya enggak sama dan seterusnya. Jadi intinya kejadian-kejadian itu terjadinya di lokal pada daerah kontak di mana sambungan batang atas dan batang bawah menyatu. Nah, sekarang inkompatibilitas itu ada gejalanya, ada tanda-tandanya. Hanya sayangnya biasanya tanda-tanda ini disadari setelah waktu pemeliharaan bibit itu lewat ya. Setelah waktu pemeliharaan bibit itu lewat. Jadi tanda pertama itu adalah persentase kegagalan untuk membentuk sambungan itu tinggi. Jadi yang tinggi gagal bukan berhasil. Jadi kalau nyambung 100 hanya jadi 30. Berarti yang gagal kan 70%. Jadi pertama itu persentase kegagalan membentuk sambungan tinggi. Kedua, daun menguning. Ini ya, daun menguning. Tahap berikutnya defoliasi. Defoliasi itu rontok. Foliar itu daun, defoliasi berarti proses merontoknya daun. Ya, jadi ya samalah seperti gejala tanaman kalau mau layu seperti itu. Ya, jadi kemudian yang sering ini mati pucuk. Jadi pertamanya sih hidup hasil sambungan itu, tapi lama-lama mati pucuk. Ya, seperti itu. Ketiga, mati yang belum waktunya. Nah, ini yang tadi saya katakan, baru diketahuinya setelah 1-2 tahun di pembibitan. Bahkan pernah terjadi kasus pada tanaman jeruk, itu bibit sudah ditanam di lahan produksi, setelah umur 4 tahun dipelihara yang mestinya sudah waktunya berbuah, baru diketahui atau disadari bahwa sambungan bibitnya itu mengalami inkompatibel. Nah, ini sangat merugikan. Ya, itu yang dimaksud. Ketiga,
perbedaan nyata dalam kecepatan tumbuh antara stok dan science. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Jadi nyata berbeda kecepatan tumbuhnya antara batang bawah stok dan batang atas science. Jadi ini gambarnya. Nah, ini gambar terjadinya inkompatibilitas. Ini batang bawahnya besar begini, batang atasnya kecil, berarti ada perbedaan tumbuh antara batang atas dan batang bawah. Dalam kasus ini yang lebih besar adalah stoknya, batang bawahnya. Kemudian ada foto lagi, ini. Dalam kasus ini, batang bawahnya itu tumbuh lebih kecil dibandingkan batang atasnya. Jadi tanaman ini hidup bertahun-tahun, besar, kelihatannya normal, tapi sebenarnya ini adalah ciri adanya inkompatibilitas. Ya, jadi perbedaan tumbuh antara batang atas dan batang bawah, kecepatannya beda, hasilnya akan seperti ini. Dan ini salah satu ciri inkompatibilitas lagi. Jika dikupas kulitnya, maka sebenarnya kemudian terlihat bahwa kayunya itu tidak menyatu. Ya, jadi kayunya tidak menyatu nih. Ini kayunya tidak menyatu, ada garis. Ya, tapi tanaman ini hidup. Tapi kayunya tidak menyatu dengan sempurna. Nah, yang demikian tentu rawan roboh ya. Rawan roboh. Ini beberapa contoh gambar inkompatibilitas yang lebih banyak lagi. Ini tadi gambarnya sudah saya jelaskan ya. Nah, ini inkompatibilitas juga. Batang bawahnya besar, batang atasnya kecil ya. Ini batang bawahnya besar, batang bawahnya kecil. Jadi ini inkompatibilitas. Nah, ini salah satu gejala inkompatibel. Anda perhatikan gambar ini ya. Ini seolah-olah batang tanaman ini normal besarnya, tetapi sebenarnya ini adalah pernah disambung di bagian ini. Ya. Pernah disambung di bagian ini. Anda perhatikan ada bekas potongan atau sambungan di sini nih. Ya kan? Nah, karena dia inkompatibel, maka Anda perhatikan di sini muncul tunas baru yang di sini diistilahkan sebagai sakering. Di kita menyebutnya sering dengan istilah tunas air. Tunas air. Nah, ini gejala adanya translokasi dari bawah ke atas yang tidak lancar sehingga batang bawahnya ngalai membentuk saker, ini membentuk tunas yang pada pangkal bawah. Jadi Anda perhatikan ini ada keterangannya 10 tahun. Ini kan kalau di dunia bisnis merugikan, sudah dipelihara 10 tahun tapi ternyata tanamannya adalah tanaman inkompatibel ya. Nah, ini contoh tanaman inkompatibel yang umurnya 8 tahun, kemudian ditiup angin, patah roboh. Anda perhatikan bahwa yang mengalami sambungan hanya sebagian ini bekasnya, tapi lainnya tidak, padahal batang itu besarnya seperti seolah-olah utuh ya. Ini gambar berikutnya ya. Jadi itu mengenai apa yang dimaksud dengan inkompatibel. Inkompatibilitas juga bisa disebabkan salah satunya oleh teknik pekerjaan yang jelek ya. Ini ada gambar. Ini A ya.
Ini gambar A, ini gambar B. Nah, perhatikan kalau gambar A, gambar di dalamnya mulus, gambar B penuh dengan luka. Ya, saya perbesar keterangannya. Kalau gambar A itu good graph, ya, sedangkan gambar B tadi bad graph. Jadi sambung bagus sama sambung jelek. Nah, ini bagus dan jelek kan hasil dari pekerjaan yang membuat sambungan. Tuh. Nah, sekarang penyebab incompatibilitas. Tentu pertama tadi karena ada perbedaan. Perbedaan bisa fisiologi, biokimia, ataupun anatomi. Ya, dari ketiga ini sebenarnya intinya itu di sini. Perbedaan karakter tumbuh yang tadi bawah dengan atas peta kecepatannya, perbedaan sifat fisiologi biokimia yang tadi dicontohkan salah satunya meracuni yang lain, dan abnormalitas oleh karena virus biasanya. Jadi sekali lagi pada awal perkuliahan pada pembiakan teknik vegetatif yang dipotong itu tanaman terluka. Nah, luka itu bisa memberi peluang untuk terjadinya infeksi, terutama virus. Kalau infeksi bakteri langsung terlihat menjadi busuk, maka gagal. Tetapi kalau virus itu tidak segera terlihat, tapi di dalam batang tanaman itu ada mengandung virus. Ya seperti COVID sekarang ini kan virus. Ada orang yang terkena COVID tetapi dia sehat kemana-mana lah, dalam pergi kemana-mana itu dia nulari yang lain, dia sendiri tidak merasa sakit karena badannya kuat, tetapi dia mengandung virus. Nah, sama seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan tanaman itu hasil budidaya vegetatif mengandung virus, yang mana virusnya itu masuknya pada proses pelukaan pada saat pembiakan vegetatif dilakukan. Itu yang dimaksud tadi. Oleh karena sambung ya, ada batang atas, ada batang bawah, maka setidaknya ada saling pengaruh. Ya. Ada yang stok mempengaruhi saien atau sebaliknya saien mempengaruhi stok. Ya, ini contoh-contoh saja ya. Tapi intinya ada kemungkinan saling pengaruh. Tidak usah saya bahas terlalu detail karena sudah jelas. Oke. Kemudian kemungkinan mekanisme pengaruh. Jadi bahwa saling pengaruh itu mekanismenya bisa karena proses penyerapan hara, bisa translokasi. Nah, kalau translokasi itu terjadi blokade pada graft union, berarti ini tipe yang lokal tadi. Ya, jadi terjadi di tempat di mana sambungan, berarti di situ ada blokade. Juga terjadi pengurangan gerakan air dan hara. Ya, itu terjadinya di lokal juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai tugas, silahkan saudara mencari tanaman di sekitar yang tanaman itu adalah hasil sambung. Misalnya di sekitar rumah ada bibit mangga, difoto ya, difoto, kemudian Anda komentari. Lah, fotonya itu memperlihatkan adanya sambungan ya. Fotonya memperlihatkan adanya sambungan. Kemudian jadi seperti ini, sambungannya terlihat. Kan kita punya banyak pohon mangga ya. Misalnya di sekitar, sambungannya terlihat, kemudian Anda komentari apa yang terjadi. Kalau dia inkompatibel, sebutkan mengapa Anda menyebutnya sebagai inkompatibel, atau dia normal saja, dan kalau Anda menyebut ini normal, sebutkan pula alasan Anda. Itu tugas yang harus Anda buat pada perkuliahan kali ini.
Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.